Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatin taghfiru biha dzunub. Tasbihu bil qulub dan taliqu bil suq tadinu bil suq. Al-yawma ila yusuf. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkuru tadhkira wa qawlin tifa wa lifada wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi bi ta'wili wa qurbi martati wa thawabi. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa ahrishna min nuril rahmatika. Oke, oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Kemarin kan kita membahas tentang itu apa namanya, perintah untuk mengerjakan salah satu dari 3 perkara ya. Itu berfaedah wajib tapi mubham ya. Perintah ya, jadi diperintahkan untuk masak, makan atau minum. Nah, itu kan diperintahkan melakukan salah satunya. Itu juga berfaedah wajib tapi mubham ya. Kita belajar itu kemarin ya. Kemudian sekarang kita akan membahas itu larangan. Kalau kemarin kan perintah. Ya, sekarang larangan. Terhadap satu perkara ya, misalnya jangan mendekati zina, itu kan berfaedah haram kan. Hukum asal larangan itu adalah berfaedah haram. Terus kemudian gimana kalau larangannya itu disuruh milih salah satunya? Ada 3, kemudian disuruh milih salah satunya. Gimana? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Wa yajuzu tahrimu wahidin mubhamin min asya' muayyanatin indana. Diperbolehkan bagi kita ya, tahrimu wahidin mubhamin, mengharamkan salah satu dari beberapa perkara ya, dari beberapa perkara yang dipaparkan, disuruh milih ya, itu boleh kita mengharamkan salah satunya, tapi nggak tertentu. Misalnya jangan kamu mandi, atau jangan kamu masak, atau jangan kamu tidur ya. Nah, itu kan kita dilarang salah satunya kan, salah satunya. Nah, seperti itu. Apakah boleh seperti itu ya? Ya juzu tahrimu wahidin mubhamin. Nah, ini sendiri katakan diperbolehkan bagi kita untuk mengharamkan salah satu yang masih samar di antara beberapa perkara yang tertentu. Nah, kayak tadi itu ya, dilarang mandi atau masak atau tidur. Nah, kita disuruh milih salah satunya. Nah, dalam artian ketika kita milih salah satunya, maka kita boleh untuk melakukan yang sisanya. Tidak diharamkan dalam artian ya, indana ya. Menurut kita itu boleh ya, menurut jumhur itu boleh ya, mengharamkan salah satu dari 3 perkara secara acak ya, secara mubham, secara samar. Dalam artian kita boleh milih terserah kita yang mana. Nahu la tatana walis samaka awil labana awil baydo ya. Seperti kita dilarang untuk la tatana walis samaka, janganlah kita memakan samak. Samak itu ikan ya. Awil laban atau susu, awil baido. Nah, ini kan kita disuruh milih kan. Ya, kita disuruh milih untuk meninggalkan salah satunya. Kita dikasih 3 pilihan, tapi mubham ya. Tapi mubham dalam artian terserah kita milih yang mana gitu loh, tidak ditentukan dari sananya. Nah, ini boleh ini. Nah, boleh seperti itu ya. Fa'alal mukallaf tarkuhu fi ayyi mu'ayyanin minha. Maka bagi kita sebagai mukallaf itu boleh meninggalkan salah satunya. Ya kan, diharamkan kan, disuruh milih untuk meninggalkan salah satunya atau diharamkan salah satunya. Ya, untuk meninggalkan salah satunya. Nah, maka itu kita boleh memilih, terserah. Ya, mau meninggalkan enggak makan ikan atau enggak makan susu atau enggak makan telur, terserah. Walahu fi'luhu fi ghairihi. Ya, untuk sisanya misalnya kita milih untuk meninggalkan ikan misalnya, berarti kita boleh makan susu ataupun boleh makan telur. Itlamani afidalik, karena tidak ada larangan tertentu dalam hal ini jelas ya. Tidak ada larangan tertentu. Wa mana'ahul Mu'tazilah. Di sini Mu'tazilah enggak memperbolehkan hal ini. Jadi
mengharamkan atau melarang ya atau mengharamkan salah satu dari beberapa perkara yang tertentu ya secara mubham, secara tidak ada ketentuan yang mana yang diharamkan, intinya disuruh milih, itu menurut Mu'tazilah itu apa, haram. Kamanihim ijabahu. Ya, sebagaimana mereka me me melarang ketika membahas masalah wajib perintah yang kemarin, itu mereka juga nggak memperbolehkan ya, apa apa namanya, mewajibkan salah satu dari 3 perkara yang tertentu, beberapa perkara yang tertentu secara mubham. Mereka nggak memperbolehkan. Lima maro anhum fihima ya. Sebagaimana telah dijelaskan kemarin alasannya kan ya. Alasannya itu kemarin kan apa, nah ini أو إيجاب عقيم الشيء أوجبه لما فيه أو تركه من المفسد على المصلحة التي يدركها العقل وإنما يدركها بالوعي ya. Jadi mengharamkan haramnya sesuatu atau wajib sesuatu karena di sana ada kemaslahatan ya. Kalau haram berarti ada kemaslahatan ketika ditinggalkan, kalau wajib ya berarti ada kemaslahatan ketika dilakukan. Nah, maslahat di sini itu bisa menurut mereka itu bisa digapai atau dipahami oleh akal. Nah, sedangkan akal itu hanya bisa memahami sesuatu yang tertentu saja, ya, ya, ya. Jadi misalnya kita diharamkan untuk salah satu tadi ya, jangan makan ikan atau makan telur atau makan susu atau minum susu. Nah, kita dilarang salah satunya. Nah, kita kita nggak akal kita nggak sampai gitu loh, ya. Ketika kita disuruh milih salah satunya ya. Misalnya nih, telur dilarang karena faktor misalnya membahayakan misalnya. Tapi ketika kita milih susu, kita kan disuruh milih, nggak tertentu telur. Ketika kita milih susu, otomatis telur halal dong. Nah, ini yang susah ya. Atau kita misalnya milih ikan misalnya, ikan nggak kita tinggalkan ya. Ikan, ikan misalnya ikan bahayanya itu karena dia membuat akal kita hilang misal ya. Kemudian kita nggak milih ikan, tapi kita memilih untuk meninggalkan minum susu. Nah, berarti secara nggak langsung ikan kan boleh. Nah ini yang bikin susah ya. Jadi ditangkap oleh akal gitu loh. Nah, ikan ada masalah, ada mafsadah di sana, kerusakan di sana. Ketika nggak milih ikan, misalnya kita boleh memakan ikan, gitu, ya, akal nggak bisa menangkap itu. Makanya di sini dikatakan Mu'tazilah nggak bisa, ya. Wa za'amat ta'ifatun minhum annahu lam tarid bihil lughah ya. Ini secara bahasa juga sebagian dari mereka kelompok mengatakan ini nggak ada di dalam bahasa pun juga nggak ada yang seperti ini ya. Secara bahasa orang Arab itu nggak pernah memberikan suatu larangan untuk disuruh milih salah satunya seperti ini. Wa hadza kal wajib al mukhayyar fi ma marra fihi. Nah, ini seperti wajib yang apa seperti wajib yang disuruh pilih ya. Seperti yang kita pernah bahas fi ma marra fihi fanahyu an wahidin mubhamin mimma dzukira yuharrimuhu mubhaman ya. Sebagaimana kemarin kita bahas wajib, di sini juga sama ya. Wajib yang disuruh milih ya, di sini juga haram yang disuruh milih, keharaman yang disuruh milih ya, keharaman yang disuruh milih. Nah, itu sama seperti yang kemarin kita bahas ya. Kalau lupa bisa dilihat ya rekamannya. Wakila yuharrimuhu ayanan indallahi ta'ala. Nah, ini mirip ya, khilafnya juga mirip ya, haram secara tertentu tapi di sisi Allah Ta'ala. Wa yasqutu tarkuhu al-wajib bitarkihi ya au bitarki ghairihi minha. Ya. Jadi sebenarnya katanya qaul kil itu oke, ada kayak gini, tapi sebenarnya itu muayyan, udah ditentukan oleh Allah mana yang haram. Tapi kita nggak tahu. Nah, seandainya kita apa ketepaan atau kebetulan memilih sesuatu yang emang itu yang ditentukan oleh Allah bahwasanya itu yang haram, ya ya udah nggak ada masalah.
Tapi ketika kita memilih sesuatu yang bukan ketentuan Allah, ya misalnya yang ketentuan Allah itu susu, tapi saya milih ikan misalnya, berarti kan nggak sesuai yang ditentukan Allah berarti. Nah itu gimana? Ya sama ya, sama kayak kemarin. Fatarik liba dia yaskutu juga, maka gugur juga nggak masalah. Fatarik liba dia insodafal muharram padakah, ya. Maka ketika meninggalkan sebagian dari yang diharamkan tiga itu insodafal muharram, jika sesuai dengan yang dikehendaki Allah, ya yang ditentukan oleh Allah, maka fadaka, maka nggak ada masalah, ya udah sesuai, ya. Allah mengharamkan ikan, misalnya dari tiga tadi, ikan, susu, telur, ternyata Allah itu sebenarnya mengharamkan ikan. Terus saya memilih untuk memakan ikan, ya, maka ya udah gak ada masalah, sesuai. Wa illa faqad taraka badaluhu. Misalnya saya milih susu, sebenarnya yang Allah perintahkan sebenarnya yang ditentukan oleh Allah ikan, tapi saya milih susu dan milih susu. Maka gak masalah. Faqad taraka badul, karena gugur kewajiban untuk meninggalkan saya, ya. Fakot taroka badaluhu, karena saya telah meninggalkan penggantinya, ya, penggantinya. Karena tadi susu itu adalah pengganti. Wakila yuharrimuhu kadzalik wa huwa ma yahtaruhul mukallaf. Menurut kaul ini sama ya, perbedaan hilafnya seperti yang telah lalu-lalu itu ya, kemarin yang pembahasan wajib itu ya. Haram ya di sisi Allah, ya, dan apa yang dipilih oleh mukallaf, apa yang kita pilih itu yang ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi sebelumnya Allah sudah tahu bahwasanya kita akan memilih yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ya. Sama hilafnya ya, saya kayak kemarin ya. Jadi apa yang kita pilih itu yang ditentukan oleh Allah, haram yang ditentukan oleh Allah, bisa. Ya. Wa qila yuharrimuha kullaha fayu'aqab bi fi'liha fayu'aqab bi fi'liha iqabu fi'li muharramatin. Yuharrimuha kulluha, ya. Jadi menurut kaul di sini sama ya persis ya. Haram semuanya ya. Haram semuanya haram ya. Karena maka nanti dihukum dengan tidak meninggalkan sama sekali ya. Misalnya nggak mengabaikan semua, dilarang untuk meninggalkan tadi itu, jangan makan atau minum atau mandi misalnya. Nah, itu dia nggak menuruti, dia lakukan semuanya. Maka dia akan mendapatkan hukuman meninggalkan tiga perkara tadi. Wa yutsabu bitarkiha imtithalan tsawabu tarki muharramatin. Nah, ketika dia meninggalkan, dia akan diberi pahala ya bitarkiha, dengan meninggalkan keharaman tadi, ya. Ya misalnya dia nggak melakukan tiga-tiganya misalnya. Sawabu tarki muharramatin, maka dia akan mendapatkan pahala meninggalkan semua keharaman tadi. Wa yasqutu tarkuha al-wajib bitarki wahidin minha. Tapi seandainya memilih untuk meninggalkan salah satunya, sedangkan duanya masih dilakukan, nah itu nggak masalah. Maka yaskutu wa tarkuha, ya, maka gugur kewajiban untuk meninggalkan semua itu, meninggalkan semua tiga-tiganya keharaman dengan meninggalkan salah satu dari mereka. Seandainya cuma satu saja nggak masalah menurut pendapat ini. Fa'alal awal intarakaha kullaha imtithalan wa tafawatat fal muhtar annahu yutabu ala tarki asyaddiha iqaban. Ya, maka menurut pendapat yang pertama ya, pendapatnya Syekh Zakaria ya, yang tadi itu ya, yang tadi ya, mubham indana ya, bahwasanya haram dari salah satu dari tiga perkara yang ditentukan tadi, itu menurut pendapat yang pertama tadi, intaroka ya, mubham ya, samar ya, tidak ditentukan. Jika ditinggalkan semuanya, ya disuruh jangan makan susu, makan ikan, dan juga makan ayam, nah ini dia nggak meninggalkan semuanya. Watafawatat, watafawatat, dan itu tiga-tiganya berbeda ya, pahala meninggalkannya beda-beda. Ya, sama seperti misalnya disuruh jangan kamu zina, atau jangan kamu mencuri, atau jangan kamu membunuh misalnya. Itu kan tiga-tiga dari keharaman itu kan semua kan disuruh milih kan ya. Tiga-tiganya kan beda kan, maksudnya tingkat keharamannya itu beda. Otomatis di sini membunuh manusia paling banyak dosanya ya.
Misalnya tiga-tiganya itu tadi ditinggalkan semua, maka mendapatkan pahala yang mana? Maka mendapatkan pahala yang paling berat hukumannya, siksanya jika dia lakukan. Misalnya kayak tadi tiga itu zina, membunuh, minum khamr misalnya. Yang paling besar kan membunuh kan ya, membunuh. Jadi dia di, diberi pahala, diberi pahala oleh Allah dalam sebagai balasan dia meninggalkan keharuman, yaitu keharuman membunuh ya, keharuman membunuh. Nah, adapun dia meninggalkan zina ataupun minum khamr itu di, 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 diberi pahala sunnah, bukan pahala wajib ya, bukan pahala haram tapi pahala sunnah ya, sunnah ya. Wa in fa'alah murattaban. Nah, wa in fa'alah murattabatan, jika semua itu dilakukan ya, semua itu tiga-tiganya dilakukan tapi secara tertib, uqiba ala akhiriha, maka yang dikenai hukuman ya, hukuman haram akhir-akhir itu minum khamr misalnya ya, membunuh, zina, kemudian minum khamr ya, di urutan. Nah, ini yang kena hukuman haram yang mana ini? Berarti yang belakang, yaitu minum khamr, walaupun sebenarnya di sana ada yang lebih besar yaitu membunuh, tapi karena yang akhir itu di khamr ya, khamr, maka khamr ya dihukum karena melakukan karena meninggal minum khamr ya. Wa in tafawatat ya, walaupun berbeda-beda, lirtika bihi al muharram bihi, karena dia melakukan keharaman. Au fa'alaha ma'an uqiba ala akhaffiha iqaban. Atau seandainya ya, atau Ustaz, seandainya dia melakukan dia melakukan semuanya ya, dia melakukan tiga-tiga keharaman itu secara bersamaan. Misalnya membunuh, zina, sama minum khamr dilakukan secara bersamaan. Nah, yang mana yang dihukum? Apakah yang paling berat atau yang paling ringan? Di sini paling ringan, yang paling ringan. Ya, paling ringan berarti kalau tiga-tiga berarti minum khamr ya, yang paling ringan ya. Khamr yang paling ringan. Seperti itu. Hampir sama lah bentuk-bentuk hilafnya sama yang kemarin masalah wajib ya, wajib terhadap salah satu dari beberapa perkara itu. Wa in tasawat, jika sama ya, kalau tadi kan beda kan ya, tiga perkaranya beda ya, membunuh, minum khamr ya, zina itu beda ya tingkatannya, tingkat dosanya ya. Nah, ini jika sama, wa fa'alat wa fu'ilat ma'an, dan dikerjakan secara bersama-sama, auturikat atau di di apa ditinggalkan secara bersama-sama, fal mutabar aduh, maka nanti yang jadi ya nggak ada masalah ya kalau kalau sama semua tingkatannya ya. Misalnya dilarang intinya intinya tiga larangan itu tingkatannya sama gitu. Tingkatannya sama, maka nggak ada masalah nanti. Misalnya kalau dilakukan ketiga-tiganya, ya berarti mendapat pahala salah satunya. Kalau meninggalkan tiga-tiganya, ya kalau melakukan tiga-tiganya ya berarti mendapatkan hukuman dari salah satunya. Kan sama saja kan itunya kan, tingkatannya kan, dosanya sama saja, nggak ada yang lebih berat. Kalau ditinggalkan semua ya berarti mendapatkan pahala meninggalkan haram salah satunya. Masalah. Wakil al-muharram fima idza fu'ilat walau murattabatan akhaffaha iqaban. Menurut pendapat yang kedua, ya, al-muharram fima idza fu'ilat ya, keharaman ya, fima idza fu'ilat ya, keharaman jika dikerjakan ya secara bersamaan atau tertib ya, bahkan atau tertib, maka maka apa dihukum dihukum yang paling ringan ya, dihukum yang paling ringan ya, yang paling ya. Ustadz Afwan, boleh diulang yang tadi enggak? Jika apa yang paha yang tadi sebelumnya itu? Gimana?
Yang barusan yang tingkatannya sama, jika kita tidak melakukan keharuman tiga-tiganya, maka ya itu loh ya Ustadz yang barusan. Iya, jika dilarang ya intinya Kak, kamu jangan mandi, kamu jangan masak, atau kamu jangan mandi atau jangan masak atau jangan tidur. Nah, tiga ini kan kita disuruh milih salah satunya kan. Berarti kalau disuruh milih kan boleh mengerjakan dua ya. Kalau kita disuruh milih misalnya nggak meninggalkan tidur, berarti kita boleh mandi atau boleh masak kan kayak gitu kan. Nah, ini jika dan tiga-tiganya itu tingkatannya sama, nggak ada yang lebih berat satu sama lainnya. Nah, ketika kita meninggalkan semua ya atau mengerjakan semua secara bersama-sama ya, semuanya kita kerjakan padahal kan kita dilarang. Nah, tapi semuanya kita kerjakan, maka fal muhtar ahaduma, maka kita dihukum fal muktabar ahaduma, maka kita dihukum dengan salah satunya. Karena kan dilarang, tapi kita mengerjakan semuanya. Harusnya kan ditinggalkan salah satunya lah. Tapi karena kita lakukan semuanya secara bersamaan ya, kita dihukum dengan melakukan dosa salah satunya. Ya, salah satunya. Ini nggak masalah, Bu. Karena apa? Karena tiga-tiganya ini sama dosanya. Ya, nggak ada masalah. Atau turikat atau ditinggalkan tiga-tiganya. Berarti kan ini diperintahkan satu saja untuk ditinggalkan. Tapi ini semuanya ditinggalkan oleh dia, oleh yang disuruh meninggalkan itu. Lah, ini dia itu mendapatkan pahala kan? Ya, pahala meninggalkan haram. Yang mana? Ya yang terserah aja karena tiga-tiganya juga sama kok. Acak. Beda lagi kalau tingkatan tiga-tiganya berbeda. Misalnya dilarang untuk zina, dilarang untuk membunuh, dilarang untuk minum khamr. Di sini kan yang paling tinggi kan membunuh kan? Dosa yang paling besar kan membunuh kan? Kalau kita bandingkan antara zina, membunuh dan minum khamr. Nah, baru nanti kalau kayak gitu yang tadi itu yang saya terangkan di depan itu kalau seperti itu ya yang paling besar dosanya ya misalnya ditinggalkan semuanya gitu atau dilakukan semuanya kalau Kan dilakukan semua maka nanti yang paling ringan mana yang paling ringan misalnya dilarang untuk zina atau membunuh atau minum khamr. Nah, itu dilakukan semua misalnya. Nanti dosanya sebenarnya kan disuruh milih salah satu kan, jangan lakukan semua, pilih salah satu ya, tinggal satu, duanya sisanya terserah. Nah, tapi dia lakukan semuanya, nggak mau menuruti. Nah, dia kan dapat dosa. Dosanya dosa yang mana? Nggak mungkin kan tiga-tiganya kan, karena kan disuruh milih salah satu, tapi dia melakukan semuanya. Apakah dia mendapatkan dosa paling berat karena dia melakukan membunuh? Enggak. Dia mendapatkan dosa yang paling ringan, yaitu dosanya minum khamr. Ya, karena seandainya dia menurut saja dengan memilih minum khamr, dia nggak dapat dosa. berarti kalau melakukan tiga-tiganya dia hanya mendapatkan hukuman dosa teringan, nggak Teringan, iya, mendapatkan. teringan. Kenapa nggak dikasih dosa yang terberatnya, Ustadz? Iya, kenapa kan disuruh milih kan tiga tadi kan, tapi dia meninggalkan, tapi dia disuruh milih untuk meninggalkan tiga-tiganya, tapi dia nggak meninggalkan kan. Seandainya dia itu meninggalkan, maksudnya memilih untuk membunuh, ya. Misalnya orang tadi itu memilih untuk membunuh, kemudian memilih untuk tidak membunuh, ya, memilih untuk tidak membunuh, dan dia melakukan minum khamr misalnya, atau dia memilih untuk meninggalkan minum khamr misalnya, tapi dia tetap membunuh, dia dapat dosa nggak? Harusnya dapat. Ya enggak lah, kan disuruh untuk meninggalkan salah satunya. Ada orang, weh, kamu jangan membunuh atau jangan minum khamr atau jangan zina. Berarti kan kalau kayak gini kan disuruh milih salah satu kan. Dalam artian kalau dia Iya. milih salah satunya, duanya itu boleh dilakukan. Ya enggak?
Iya, betul. Nah, seandainya dia memilih untuk tidak minum khamr dan dia membunuh, apakah dia dapat dosa? Oh, ya enggak, karena kan Ya sesuai peraturan enggak. yang tadi dipilih Lah salah iya, satu. enggak. Oh, iya Ya, iya iya iya. ya enggak. Makanya ketika dia melakukan semuanya, enggak ada yang dia tinggalkan, ya harusnya ya dia berhak mendapatkan dosa yang teringan. Karena seandainya Tadi dia melakukan yang paling melakukan ringan pun, yang paling ringan pun dan dia masih membunuh, dia nggak dapat dosa. Makanya aku ini cuma ini tuh permisalan saja ya ini ya, iya nggak ada di hukum asli itu nggak ada. Ini cuma iya, permainan akal ini kan saja. masih masih proses kan ya Ustadz ya ceritanya ya? Iya, cuma mungkin nggak ini terjadi dalam syariat, tapi mungkin nggak boleh nggak seandainya ini terjadi. Ya boleh-boleh saja, tapi kenyataannya nggak ada. Kayaknya nggak ada kayak gitu. Oke, jelas ya? Iya Ustadz. Ini tuh kata siapa Ustadz tadi tuh sebelumnya kemarin tuh Apanya? ini apa? Yang suruh apa yang pilih-pilih yang itu apa? Kata siapa sih menurut siapa? Saya lupa. Mu'tazilah. Oh, Mu'tazilah. Iya iya. Lanjut Ustadz. Syukron, jazakallah khairan kasiron. Tambihun al-mandub kal wajib wal makro kal haram bima dzukira. Permasalahan ini itu juga terjadi di sunnah ya, mandub. Maka hukumnya sunnah nanti itu sama dengan apa yang seperti apa yang terjadi di wajib. Kemarin wajib kan udah dipanjang lebar ya. Itu sunnah juga ada hilafnya seperti itu bentuknya. Begitu juga makro. Makro juga ada dalam permasalahan ini juga agak makro disuruh untuk meninggalkan salah satu dari 3 perkara misalnya. Itu sama seperti haram ya. Ya. Sunnah kan perintah juga kan, tapi perintahnya nggak perintahnya itu menganjurkan sekiranya dalam artian boleh ditinggalkan ya, boleh ditinggalkan. Nah, maka itu persis sama wajib ya. Nanti gambarannya sama kayak wajib, hilafnya, alasannya itu sama kayak wajib ya. Dan juga makro. Makro ini kan sama kayak haram kan ya. Bedanya kalau haram itu nggak boleh dilakukan, kalau makro masih boleh dilakukan. Nah, itu juga sama bentuknya kayak gini nih ya. Sama kayak haram ya, sama kayak haram. Kalau emang ada permasalahan nanti seperti ini bentuknya terjadi di sunnah ataupun makruh. Oke, permasalahan yang selanjutnya. Nah, ini kita masuk bab yang lain ya. Fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Coba kita baca fardu kifayah. Mas'alatun fardul kifayah muhimun yuqsadu fardul kifayah muhimun yuqsadu jasman husuluhu min ghairi nadharin bidzati li fa'ilihi. Fardu kifayah adalah muhimun ya, suatu muhimun ya, suatu amalan ya, muhimun dasar ya, suatu perkara yang penting ya. Fardul kifayah itu adalah suatu perkara yang penting ya, suatu amalan yang penting, yuqsadu jazman ya, yang dimaksudkan secara kuat ya, jazman itu secara memaksa ya, jazman secara memaksa, husuluhu ya, yang dimaksudkan secara memaksa ya, adanya amalan tadi ya, punya kembali ke sini, adanya amalan tadi min ghairi nadharin bidzati li fa'ilihi, tanpa melihat siapa yang melakukan. Yang penting ada. Itu namanya fardu kifayah ya. Jadi fardu kifayah itu adalah suatu amalan yang atau perintah ya, suatu perintah yang dimaksud secara paksa ya, yang dimaksud secara paksa keberadaannya atau hasilnya ya, hasil daripada perintah tadi ya, tanpa kita melihat kepada siapa yang melakukan. Yang penting misalnya ada orang meninggal misalnya. Nah, itu kan fardu kifayah. Fardu kifayahnya apa? Wajib bagi kita semua untuk Untuk menguburkannya ya, memandikannya, menguburkannya. Itu kan fardu kifayah. Tapi seandainya ada 1-2 orang yang udah melakukan itu semua, maka kita semua yang ada di muka bumi gugur kewajiban kita untuk
melakukan itu ya. Sudah intinya ini nggak melihat kepada individu siapa yang melakukan. Yang penting amalan tadi itu atau perintah tadi itu sudah dilakukan. Ya, misalnya sudah dilakukan oleh sebagian orang berarti gugur semua. Tapi kalau nggak ada yang melakukan, kalau nggak ada yang mengerjakan perintah ini, maka dosa semua. Makanya di sini definisinya muhimun yuqsadu jasman, suatu amal ya, amal suatu perintah yang penting ya, yang dimaksudkan secara kuat ya, secara jasman, secara wajib, husuluhu ya, secara wajib ya, hasil daripada perbuatan tadi ya, kewajiban tadi yaitu harus dilakukan ya, tapi tanpa melihat siapa pelakunya ya. Entah itu pelakunya orang mana, siapa namanya nggak peduli. Yang penting kalau ada orang mati, udah ada yang mandiin, ya udah selesai kewajiban kita gugur. Tapi kalau nggak ada sama sekali, dosa semua orang di muka bumi ini. Oke, jelas ya? Itu matanya. Coba kita baca syarahnya. Fardul kifayah al-munqasim ilaihi wa ila fardil aini mutlaqul fardi asabiqu hadduhu ya. Fardul kifayah ini adalah salah satu jenis ataupun bagian daripada fardu ya. Kemarin kan di awal-awal kita sempat bahas fardu ya. Fardu itu kan kewajiban ya, wajib sama saja dengan wajib ya menurut kita, menurut mazhab Hanafi yang enggak, beda sama wajib. Intinya fardu itu kan dibagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain kan jelas ya, seperti sholat ya. Jadi setiap dari kita itu harus melakukan ya, harus ada hasil daripada amalnya tadi. Misalnya wajib sholat ya wajib sholat 5 waktu ya. Setiap dari kita harus melakukan sholat, nggak bisa diwakili gitu loh. Beda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ya kayak tadi itu ya, kita semua kena, tapi seandainya dilakukan oleh salah satu dari kita itu gugur semua. Tapi seandainya nggak ada yang melakukan maka dosa semua gitu. Jadi fardu itu mutlakul fardi itu dibagi menjadi dua, fardu kifayah dan fardu a. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah fardu kifayahnya. Apa itu fardu kifayah? Di sini dijelaskan muhimun yuqsadu syar'an jazman min ziyadati. Ya, adalah suatu amalan yang penting yang dimaksudkan secara syariat, secara kuat, secara wajib ya, husuluhu, hasil daripada amal tadi dalam artian harus dikerjakan. Ya harus dilakukan ya karena wajib. Min ghairi nadharin bidzati li fa'ilihi, tanpa kita melihat kepada pelakunya siapa. Tanpa kita melihat, nggak peduli pelakunya itu siapa ya. Yang penting udah dikafani, udah dimandiin berarti sudah gugur semua. Ya. Dalam artian setiap individu nggak wajib melakukan, cukup sebagian saja melakukan udah gugur semua. Wa inna ma yunzaru ilahi bittaba'il fi'li ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya nggak melihat kepada pelakunya siapa. Ya, ya, ya. Wa inna ma yunzaru ilahi bittaba'il fi'li ya. Tapi tetap ya harus ada pelakunya ya. Makanya di sini dikatakan inna ma yunzaru ilahi bittaba'il fi'li. Ya tetap melihat pelakunya siapa, tapi ya tapi kenapa kok tetap melihat kepada pelakunya siapa? Karena kan suatu pekerjaan kan nggak bisa ada tanpa adanya pelaku kan. Makanya dilihat pelakunya siapa. Tapi nggak secara jelas ya, nggak secara eksplisit. Oh, yang pelakunya ini Muhammad, nggak peduli pelakunya itu siapa. Yang penting itu dilakukan oleh siapapun, nah, maka itu sudah selesai kewajiban kita semua orang yang di muka bumi ini. Ya, maka nggak lihat pelakunya siapa ya. Walaupun secara nggak langsung di sini dikatakan tetap kita harus melihat ke pelakunya karena perbuatan itu tidak bisa terrealisasi tanpa ada pelaku ya. Misalnya memukul. Bisa nggak mukul sendiri gitu tanpa ada orang yang memukul? Nggak ada kan tanpa ada orangnya kan nggak mungkin. Ini di sini dikatakan ya, ya mau nggak mau Ustadz, suaranya nggak ada.
Oh, pergi. Sinyalnya mungkin ya. Kayaknya gitu deh. Mm-mm. Ustadz Anas kami nunggu. Ustadz, Ustadz Anas, Udah ada lagi ya? ada muncul. Oke, oke, oke. Lanjut ini berarti apa itunya rekamannya ya? Tadi sempat Ya, terputus. ya, saya ulang lagi. Intinya di sini fardu kifayah, fardul kifayatih ya. Fardul kifayati al munqasim ilahi wa ila fardil ain mutlaqul fardih. Ya. Fardu kifayah ini yang mana dibagi kepada yang mana fardu kifayah ini merupakan bagian daripada fardu ya, bagian daripada fardu. Yang mana fardu itu dibagi menjadi dua, fardul kifayah dan fardu ain ya. Al sabiqah yang mana telah kita bahas definisinya tadi. Dulu ya, dulu. Ya, fardu kifayah saya ulang lagi definisinya apa? Muhimmun yuqsadu syar'an jasman ya. Min ziyadati husuluhu min ghairi nadharin bidzati li fa'ilihi ya. Fardu kifayah itu adalah suatu amalan yang penting ya, muhimun ya, yuqsadu syar'an yang dimaksudkan secara syariat, jasman ya, yang mana dimaksudkan secara kuat, secara wajib ya. Husuluhu hasilnya ya dalam artian harus dilakukan kan namanya aja wajib ya. Maka hasil daripada amalnya itu harus ada. Maksudnya harus diamalkan, nggak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan. Nah, min ghairi nadharin bidzati li fa'ilihi tanpa melihat kepada siapapun pelakunya. Ya. Ya kayak tadi itu, ya kayak tadi ada orang meninggal, maka fardu kifayahnya harus ada yang memandikan, menguburkan dan lain sebagainya. Ya. Siapa yang kena perintah? Semua orang di muka bumi ini kena perintah. Tapi jika sudah dilakukan oleh sebagian dari kita, maka semua kewajiban kepada orang yang ada di muka bumi ini gugur. Gugur dengan dilakukan oleh sebagian orang, sebagian dari kita. Ya, jadi fardu ini min ghairi nadharin bidzati li tanpa melihat pelakunya siapa. Siapapun pelakunya enggak peduli. Yang penting ketika sudah dilakukan ya udah gugur semua kewajiban. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu harus setiap kita harus melakukan ya, harus ya. Wa inna ma yundaru ilahi bitaba'il fa'il ya. Tapi ya juga nggak bisa kita nggak peduli dengan fa'il ya, dengan pelaku ya. Ya, kita harus peduli dengan pelaku. Wa inna ma yundaru ilahi bitaba'il fa'il. Ya, kita harus melihat pelaku karena apa? Bitaba'il fa'il ya. Karena pelaku itu mengikut apa yang melakukan ya. Ya, pelaku ini harus dianggap tapi dari sisi bahwasanya dia yang melakukan suatu pekerjaan ya. Darurata annahu la yahsulu biduni fa'il. Ya, karena apa? Karena suatu pekerjaan itu tidak bisa dihasilkan tanpa fa'il. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya definisinya itu fardu kifayah itu adalah suatu amalan yang dimaksudkan hasilnya ya, hasil dari pekerjaannya tanpa melihat pelakunya siapa. Ya. Tapi harus di sini di syarahnya dikatakan tapi ya kita nggak bisa lepas bahwasanya itu kita nggak butuh pelaku. Kita tetap butuh pelaku karena apa? Karena suatu pekerjaan itu nggak bisa dihasilkan tanpa adanya pelaku. Makanya pelaku di sini juga wa inna ma yunzaru ilahi ya, pelaku juga dilihat di sini. Ya, tapi yang paling utama adalah fiilnya ya, fiilnya ya, fiilnya. Jelas ya?
definisi daripada fardu kifayah ya, teman-teman? Halo? Jelas Ustadz. Jelas dan jelas. Wa syamilal had ad-diniyah ya. Di sini definisi fardu kifayah juga mencakup apa definisi yang bersifat duniawi, bersifat agama seperti sholat jenazah itu kan apa fardu kifayah kan hukumnya yang bersifat din ya, agama. Wal amru al ma'ruf ya juga wal amri bil ma'ruf dan juga perintah dalam apa mengajak dalam kebaikan ya, mengajak dalam kebaikan amri bil ma'ruf. Itu kan fardu kifayah itu ya. Harus ada dai ya. Itu fardu kifayah. Wad dunyawiyah atau perkara yang bersifat duniawi kal hiraf wassona'i seperti profesi misalnya dokter harus ada dokter fardu kifayah dokter itu ya sekiranya nggak ada dokter di muka bumi ini gimana siapa yang mau menyembuhkan maka hukum menjadi dokter itu fardu kifayah tapi sekarang udah banyak ya dari dokter maka kita udah nggak wajib udah gugur kewajiban kita untuk menjadi dokter atau sonae atau membuat atau memproduksi kebutuhan misalnya sapu misalnya atau makanan misalnya. Nah, itu fardu kifayah. Ya. Kalau nggak ada yang memproduksi makanan, siapa yang nanti akan makan apa kita? Tapi karena udah banyak yang menjual makanan, ya makanan mentah atau makanan itu, maka kewajiban terhadap kita semua ini udah gugur. Ya. Jadi definisi fardu kifayah ini mencakup definisi yang bersifat agama, din, atau yang bersifat duniawi. Ya. Wa kharaja anhu as-sunnah ya. Nah, di sini keluar dari fardu kifayah itu sunnah. Ya. Lam yajuz because dihusuliha ya. Lam yajzam ya jazam because dihusuliha. Karena sunnah ini lam yajzam itu tidak tidak jaziman itu kan diwajibkan ya. Diwajibkan ya. Diwajibkan untuk dihasilkan ya. Karena sunnah ini tidak diwajibkan untuk dilakukan ya, dihasilkan atau dilakukan. Maka sunnah nggak ada istilahnya di sini ya, nggak masuk di sini, nggak masuk pada definisi ini. Sunnah bukan sunnah ya, bukan sunnah ya, karena sunnah itu nggak jasman, dalam artian boleh ditinggalkan. Fardul ain ya, dan juga keluar di sini dari sini fardul ain ya, keluar dari definisi di sini fardu kifayah fardu ain. Fa innahu mandzurun bidzati fa'ili karena fardu ain itu melihat pada pelakunya. Misalnya sholat zuhur, ya setiap orang itu harus sholat zuhur, ya nggak bisa. Tadi saya sholat zuhur kemudian kalian semua nggak wajib sholat zuhur gitu karena udah ada yang sholat, nggak bisa seperti itu. Setiap individu itu wajib sholat zuhur. Haitsu kusida husuluhu min kulli ainin ya, yang mana fardu ain ini yang dimaksud hasilnya dari setiap individu. Ay wahidin minal mukallafin ya. Salah satu dari mukallaf ya, ya, satu dari setiap mukallaf ya, satu dari setiap mukallaf. Setiap mukallaf atau setiap orang itu harus sholat. Au min ainin mahsusatin atau dari orang yang tertentu ya seperti fima khussabihi ya. Seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya yang seperti apa? Seperti nikah lebih dari 4 ya. Itu wajib bagi Rasulullah tapi wajib yang khusus untuk Rasul. Itu namanya fardu ain juga tapi fardu ain yang khusus untuk Rasulullah atau puasa apa namanya? Puasa apa namanya yang nggak ada bukanya itu? Puasa apa namanya? Kalau nggak ada bukanya? Mutih. Mute itu kan masih makan nasi tok itu. Apa lupa aku ya. Lupa. Bukannya nggak boleh ya Ustadz kalau nggak ada bukanya. Nah, iya itu nggak boleh emang, nggak boleh. Ini ya itu khusus Rasulullah. Makanya di sini dijuluki fardu ainin mahsusoh. Ya fardu ain tapi yang khusus untuk Rasulullah ya. Wal asoh annahu duna fardil ain. Menurut pendapat yang asoh bahwasanya fardul kifayah itu di bawahnya tingkatannya itu di bawahnya fardu ain. Berarti fardu ain ya, fardu ain ya kewajiban-kewajiban biasanya itu yang wajib bagi setiap individu itu lebih tingkatannya lebih tinggi. Lebih diprioritaskan di dalam agama Islam ya. Kemudian fardu kifayah.
Walasto annahu ihunya ini kembali kepada fardu ain. Duna itu di bawah ya. Duna itu di bawah fardu ain. Tingkatannya di bawah fardu ain. Fardul ain afdalu minhu. Maksudnya adalah fardu ain itu lebih utama daripada fardu kifayah. Minhunya kembali ke fardu kifayah. Kama naqalahu Asy-Syihab Ibnul Imad, sebagaimana yang dinukil oleh Syihab Ibnul Imad ya. Anis Syafi'i, yang dari Imam Syafi'i, qala wa naqalahu anhu al-Qadi, yang mana Syihab Ibnu Imad ini mengatakan naqalahu anhu, yang mana Al-Qadi Abu Thayyib juga menukil dari Imam Syafi'i juga mengenai masalah ini. Bahwasannya fardu kifayah itu tingkatannya di bawah fardu ain, dalam artian fardu ain lebih utama, lebih diprioritaskan. Wadzalika alasannya apa? Wadzalika li syiddati itinai syari' bihi, because diusuli min kulli mukallafin fil aghlab. Ya, karena syariat sangat menekankan pada fardu ain ini. Ya. Dengan apa buktinya? Dengan setiap individu harus melakukannya. Ya. Kalau fardu kifayah kan tadi kalau dilakukan kewajibannya semua ya, diwajibkan bagi semua. Tapi ketika sudah ada yang melakukan maka gugur. Tapi kalau fardu ain itu nggak ada itu istilahnya. Tadi udah sholat zuhur, berarti kita nggak wajib, nggak seperti itu. Setiap dari kita itu wajib sholat. Ya, makanya di sini dilihat dari itunya, di sini dikatakan bahwasanya fardu ain itu lebih utama daripada fardu kifayah. Wa yadullu lahu ta'lilul ashab, dan menunjukkan kepada permasalahan ini juga dalilul ashab, dalam permasalahan bahwasannya fardu ain itu lebih utama daripada fardu kifayah, itu ta'lilul ashab ya. Ilat-ilatnya para sahabatnya Imam Syafi'i. Ya, sahabatnya Imam Syafi'i. Syafi'i kan punya murid banyak kan ya, atau punya pengikut banyak ya, Tabaan imam, yang mana mereka mengikuti Imam Syafi'i. Karo hatakot itawa fil fardi li sholatil janais. Ya. Ya, jadi taklilnya sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i ya, itu menunjukkan ini ya, makruhnya memotong tawaf yang wajib. Tawaf wajib berarti tawaf apa? Tawaf ifadah ya. Ifadah kan tawaf wajib ya, Mas ya? Nggak tahu saya. Ya. Jadi makruhnya memotong tawaf wajib ya, demi melakukan sholat jenazah. Jadi para sahabatnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i, yang mana mereka mengikuti Imam Syafi'i juga, mereka berpendapat bahwasanya hukumnya makruh bagi siapa yang sedang tawaf wajib, kemudian di sana dia memotong tawafnya demi mengikuti sholat jenazah. Demi melakukan sholat jenazah, hukumnya makruh. Nah, berarti kalau makruh kan Ustaz. apa? Hukumnya makruh. Berarti Iya. kalau kita lagi ngerjain tawaf wajib terus azan berkumandang, itu kan otomatis kita berhenti. Berarti itu makruh juga ya? Ya beda konteksnya. Itu kan wajib lawan wajib. Mendengarkan azan sunnah atau wajib? Wajib. Sunnah. Kata siapa? Sunnah. Tapi kan melakukan sholatnya kan wajib. Ya sholatnya kan bisa nanti. Kalau bisa Tapi kan digilir ngapain harus disanding-sandingkan. Dan juga sama-sama wajibnya ya. Tawaf wajib, sholat juga wajib, sholatnya itu kan. Sholatnya sholat wajib itu kan. Fardu ain sama-sama fardu ain. Ini iya. kan fardu ain sama fardu kifayah tadi. Tadi melakukan fardu ain, tawafnya itu fardu ain. Kemudian dia memotong tawafnya demi melakukan fardu kifayah, yaitu sholat jenazah. Nah, ini hukumnya makruh ya. Karena meninggalkan fardu ain yang lebih kuat demi melakukan fardu kifayah. Sholat jenazah yang mana hukumnya adalah fardu kifayah. Maka di sini bisa disimpulkan bahwasannya Imam Syafi'i dan para pengikutnya, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, mengatakan bahwasannya fardu ain itu lebih utama daripada fardu kifayah. Seandainya seandainya mereka nggak mengatakan bahwasannya fardu ain
itu lebih utama daripada fardu kifayah, mereka nggak mungkin menghukuminya makruh. Kalau kasus yang tadi sama-sama fardu ain gimana Ustadz? Ya lihat-lihat Bu, kalau emang waktunya sudah sempit ya sekiranya nanti mana yang urgen gitu loh. Kalau misalnya cuma adzan ya adzan, tawaf ya lanjutin aja. Lanjut aja Enggak sholat. Ustadz. Sholatnya kan bisa nanti. Enggak bisa gitu. Jadi di sana itu kalau udah waktunya azan nggak boleh ada yang tawaf. Jadi kita motong tawafnya langsung ngikutin sholatnya gitu. Nanti Oh selesai gitu. Berarti nggak lanjut makruh dong. Berarti lagi. nggak makruh. Berarti nggak makruh. Kan sama-sama wajibnya. Nah, Sama-sama fardu berarti ainnya maksudnya. Sama-sama berarti fardu ainnya. berarti Ini dua-duanya makruhnya karena apa? Karena meninggalkan fardu ain demi melakukan fardu kifayah. berarti kalau kasus yang tadi berarti sama-sama fardu ain ya, nggak dimakruhkan gitu ya. Iya, iya betul. Ah iya ya. Syukran Ustadz, jazakallah khairan kasiran. Lanjut. Bi annahu la yahsunu tarku fardil ain li fardil kifayah. Ya, karena nggak bagus meninggalkan fardu ain demi melakukan fardu kifayah. Qala Imamul Haramain, Imam Haramain berpendapat lain. Fardu kifayah afdal. Fardu kifayah mereka Imam Haramain mengatakan fardu kifayah itu lebih utama. Li'annahu yusanu bi qiyamil ba'di. Yusanu bi qiyamil ba'di bihi jami'ul mukallafin. Anwit. Nah, Imam Haramain ini melihatnya dari sisi pandang yang berbeda. Jadi beliau berpendapat bahwasanya fardu kifayah itu lebih utama. Kenapa? Li'annahu yusanu, karena fardu kifayah itu li'annahu yusanu ya, karena dengan melakukan li'annahu yusanu bi qiyamil ba'di bihi, karena dengan melakukan sebagian dari kita itu melakukan fardu kifayah, yusonu ya, maka yusonu jami'ul mukallaf ya, yusonu bi qiyamil ba'di bihi jami'ul mukallafin ya. Jadi dengan kita melakukan sebagian dari kita orang yang melakukan fardu kifayah itu semua mukallaf yang ada di muka bumi ini selamat dari dosa. Ya enggak? Ketika ada orang mati misalnya di daerah mana, ya, kita kan wajib semua itu. Sekiranya nggak ada yang menyolati, kita dosa semua itu. Kita dosa semua. Ini Tapi ketika terbatas satu. ketika ada yang melakukan, maka itu apa itu gugur semua ya, kewajibannya gugur semua ya. Nah, maka dilihat dari sana Imam Haramain mengatakan ini lebih penting fardu kifayah ini karena dengan dilakukan oleh sebagian saja itu sudah bisa menggugurkan kewajiban semua orang ya, an itsmihim ya, bisa menggugurkan atau ya menggugurkan kewajiban ataupun menggugurkan dosa-dosa ya, dosa-dosa mereka al-mutaratib ala tarkihim lahu. Ya, yang mana dampak dari mereka meninggalkan kewajiban tadi. Semua dari kita kan diwajibkan untuk mengurusi jenazahnya orang tadi. Misalnya ada orang meninggal di Afrika. Ya, kita semua wajib kena semua kita untuk mengurusi jenazah tadi, orang tadi. Tapi dengan dilakukannya atau sebagian dari kita melakukan menyolati, mengkafani, memandikan dan lain sebagainya, maka dosa kita itu gugur. Harusnya kan kita kena dosa, tapi karena sudah ada yang mewakilkan, maka dosa kita itu gugur, kewajiban kita gugur. Wah ini luar biasa sekali katanya Imam Horomen. Makanya fardu kifayah ini lebih utama daripada fardu ain. Fardul ain innama yusanu bil qiyami bihi anil itsmi al fa'il faqat. Adapun fardu ain itu hanya bisa menjaga dengan melakukannya, dengan melakukan fardu ain tadi, anil itsmi dari dosa individunya saja. Ya. Misalnya saya melakukan sholat duhur, sholat asar tadi, ya, itu saya membebaskan dosanya siapa? Dosa saya sendiri. Kewajiban siapa? Kewajiban saya sendiri. Sedangkan ketika saya melakukan fardu kifayah, saya membebaskan dosanya semua orang yang ada di muka bumi ini. Itu pandangannya Imam Haro. Watarjihul awal min ziyadati ya. Saya Zakaria mengunggulkan pendapat yang pertama. Gimana teman-teman? Lanjut Ustadz, tanggung dikit lagi. Enggak, maksudnya paham ya? Iya, paham.
Walasoh annahu ay fardul kifayah alal kul. Ini ada perbedaan pendapat di sini, ada permasalahan. Fardu kifayah itu diwajibkan untuk siapa? Wajibnya untuk siapa? Wajibnya untuk semua. Semua orang yang ada di muka bumi ini itu wajib, ketika ada orang yang meninggal maka wajib semua untuk punya potensi kewajiban semua, punya kewajiban semua untuk mengurusi jenazah orang yang meninggal tadi. Ya, menurut pendapat yang asuh bahwasanya fardu kifayah itu wajib bagi semua orang. Kenapa kok wajib? Mihim bitarki. Karena ketika nggak ada yang melakukan sama sekali, tidak ada yang menyolati, tidak mendikan orang yang meninggal tadi, kita semua dosa di sini. Semua orang yang ada di dosa. Kama fi fardhi ain, bagaimana di fardu ain juga gitu. Ya. Ketika kita nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, kita dosa. Walikaulihi ta'ala, dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, wa qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ya, perangilah orang-orang yang nggak beriman kepada Allah. Wa hadza alil jumhur. Ini adalah pendapatnya jumhur. Wa nasu ali Syafi'i fil dan ini yang dinaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Oke, jelas ya? Lanjut ya. Lanjut Ustadz. Sukutu fardil kifayah bi fi'lil ba'd. Gugurnya fardu kifayah dengan dilakukan oleh sebagian dari kita, sebagian dari orang. Wa yasqutul fardu bi fi'lil ba'di, ya. Fardu kifayah itu bisa gugur dengan dilakukan oleh sebagian dari kita, ya. Kayak tadi orang meninggal, udah ada yang mandiin di sana, kita nggak melakukan apa-apa, jadi semua dosa kita itu gugur. Li'anal maksud kama marra husulul fi'li. Ya. Karena maksud daripada fardu kifayah itu ada apa? Husulul fi'li, ya. Hasilnya pekerjaan tadi. Enggak peduli siapa yang mengerjakan, ya. Enggak peduli siapa yang mengerjakan, yang penting udah dimandiin, ya. Ya udah, berarti gugur semua kewajiban. Labtila kulli mukallafin bih. Ya. Bukan kewajiban setiap mukallaf. Ya. Wala ba'da, apa ini? Wala bu'da. Ya. Wala bu'da. Ya, wala bu'da ini, ya, wala bu'da. Wala bu'da fi suqudil fardi an syahsi bi fi'li ghairihi. Ya, maka enggak masalah, ya, jika gugurnya kewajiban dari seseorang itu dengan apa? Gugurnya itu dengan apa? Dengan kewajiban tersebut dilakukan oleh orang lain, ya. Misalnya ada orang yang meninggal tadi di mana gitu ya, di Afrika misalnya, ya. Kemudian diurus oleh orang sana, ya. Sebenarnya kan wajib bagi kita juga kan awal-awalnya kan. Ya, karena udah diurus maka kewajiban kita gugur. Nah, jadi kewajiban kita, ya, gugur dengan pekerjaan orang lain. Itu fardu kifayah, ya. Kasukuti daini anhu bi'ada'i ghairihi anhu. Ya, seperti gugurnya hutang dari seseorang, ya, ketika ada orang yang membayarkan, ada orang lain yang sembunyi-sembunyi membayarkan untuknya. Ya, saya punya utang banyak, buku terbayarin, maka gugur. Ya. Wakila, ada pendapat yang kil mengatakan fardul kifayah alal ba'd. Fardu kifayah itu enggak diwajibkan pada semua orang, pada sebagian. Ya, enggak sebagian orang saja, enggak semua. Warajahul asl, dan ini pendapat yang diutamakan atau diunggulkan oleh Imam Subki, ya, di kitab Jamul Jawami', ya. Wifaqon bizamihi lil Imam Ar-Razi, ya. Sebagaimana sebagaimana yang beliau klaim, ya, Imam Subki, bahwasanya itu sesuai dengan pendapatnya Imam Ar-Razi. Kenapa kok dikatakan itu wajib kepada sebagian saja? Karena pekerjaan fardul kifayah itu sudah dianggap cukup ketika dilakukan oleh sebagian dari kita. Wali ayah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Karena juga ada ayat yang mengatakan wal takum minkum, dan jadilah di antara kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Nah, ini dalil, ya,
Minkum wal takum minkum, di sini wal takun minkum ya. Di sini perintahnya sebagian ya, minkum di antara kalian. Enggak semua. Enggak, di sini Allah enggak mengatakan wal takun kullukum. Enggak ya, tapi minkum ya, sebagian dari kalian. Wa ujiba anil awal ya. Ya, ya, ini kan ada dua dalil ya. Pendapat Kil ini berpendapat bahwasanya wajib pada sebagian. Karena dalil yang pertama mereka mengatakan karena fardu kifayah itu bisa gugur dengan dilakukan oleh sebagian dari kita. Nah, ini dijawab wajib anil awal bima marra min anal maksud husulul fi'li. Nah, di sini dijawab bahwasannya maksud dari fardu kifayah itu adalah hasilnya perbuatan tadi, ya intinya perbuatan udah dilakukan, amal-amal tadi, perintahnya tadi udah dilakukan, nggak melihat kepada siapa yang melakukan, tapi melihat kepada pekerjaannya udah dilakukan atau tidak. Ya, makanya itu bisa dicukup ketika sudah dilakukan oleh sebagian orang yang lain karena pekerjaannya udah dilakukan gitu. Jadi nggak usah kita capek-capek melihat melihat pekerjaan, kita lihat orangnya, kita cukup lihat pekerjaannya udah dilakukan atau enggak. Ya, ketika ada orang meninggal udah dikafani, udah dimandiin, ya udah selesai, pekerjaannya udah dilakukan. Ya. Ya, kita bisa apa? Udah gugur semua kewajiban kita. Kemudian dalil yang kedua, ini kan dalil yang kedua ayat ya. Ayat yang menunjukkan bahwasannya amar ma'ruf itu diperintahkan sebagian minkum, pakai lafadz minkum ya. Wal takum minkum, jadilah sebagian dari kalian itu umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kan sebagian. Nah, di sini dijawab juga wanita bi annahu fi suqudi bi fi'il ba'd jam'an bainal adillah. Maksudnya minkum di sini katanya saya Zakaria bi annahu fi suqudi bi ba'd ya, bahwasannya sebagian itu maksudnya gugur. Gugurnya sebagian dari gugurnya kita semua dengan dilakukan kewajiban tadi dilakukan oleh sebagian dari kita ya. Jadi semua kewajiban kita itu gugur dengan dilakukan oleh sebagian dari kita ya. Jadi di sini dikatakan bi annahu fi suqudi bi fi'il ba'd jam'an bainal. Wa 'alal qaul atsani fal muhtar kama fil asli al ba'du mubhamun. Faman qama bihi saqata al fardu fi'li. Maka menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya fardu kifayah ini wajib bagi sebagian saja ya, pendapatnya Imam Subki ya, maka fal muhtar kama fil asl ya, sebagaimana yang dijawab jawame al ba'du mubhamun, sebagian ini siapa sebagian, kan wajibnya bagi sebagian ya, bukan semua ya. Siapa sebagian ini yang dimaksud? Nah, di sini dikatakan wal ba'du mubham, ini mubham ini. Enggak tertentu ya. Wajib pada sebagian di sini enggak tertentu. Faman qama bihi saqatal fardu bi fi'li. Barang siapa dari sebagian tadi itu melakukan fardu kifayah tadi, maka kewajiban tadi gugur. Ini menurut pendapat jika kita atas dasar pendapat yang kedua ya, bahwasanya fardu kifayah itu wajib pada sebagian saja. Wakila muayyan. Jadi wajibnya itu misalnya ada orang meninggal ya. Menurut pendapat yang kedua ini Imam Subki ini mengatakan wajibnya enggak pada semua orang. Tapi pada sebagian dari kita. Tapi enggak tertentu, random ya, dalam artian siapa nanti yang menunaikan kewajiban tadi, ya berarti dia yang diwajibkan oleh Allah ya, berarti dia yang yang diwajibkan ya. Ada yang mengatakan ya, kita ini atas dasar pendapat yang kedua juga ya, muayyanun indallahi taala, ini tertentu, ini orang yang diwajibkan fardu kifayah di sini tertentu, tapi hanya Allah yang tahu, indallahi taala. Yasqudul fardu bi fi'lihi, yang mana kewajiban fardu kifayah tadi itu gugur dengan dilakukan oleh dia, misalnya dia sendiri yang kan dikatakan bahwasanya di sini tertentu ya orangnya ya. Ketika orang tertentu itu yang melakukan fardu kifayah, menunaikan fardu kifayah, maka nggak ada masalah. Ya, jelas gugur, kewajibannya gugur.
Au bi fi'li ghairihi, seandainya orang lain yang melakukan fardu kifayah tadi, bukan dia yang ditentukan oleh Allah, maka nggak masalah. Gugur juga fardu kifayahnya. Kasuquti dain fi ma marra, ya, sebagaimana gugurnya utang ketika dibayar oleh orang lain, ya. Wakila muayyanun kadzalik wa huwa man qama bihi li sukuti bi fi'lihi. Wakila muayyanun, ya. Menurut pendapat yang ini, yang ketiga ini muayyan juga, ya, tertentu juga di sisi Allah, ya. Wa huwa man qama bihi li sukutihi bi fi'lihi. Tapi siapa yang tertentu itu? Ya orang yang melakukan tadi. Ya misalnya kebetulan di sana ada orang yang melakukan. Nah, ya berarti itu yang diwajibkan apa? Itu yang dipilih oleh Allah, ya, diwajibkan oleh Allah untuk melakukan fardu kifayah itu orang yang melakukan tadi. Kenapa? Kali sukutu pilih. Ya, karena pekerjaan fardu kifayah tadi itu gugur dengan pekerjaannya, berarti dia yang diwajibkan. Ribet, ya. Tsumma madaruhu ala dzan. Fa'ala qaulil qul man dzanna anna ghairahu fa'alahu au yaf'aluhu saqata anhu wa man la fala. Kemudian di sini gimana kita bisa mengetahui bahwasanya misalnya yang ada orang yang meninggal di Afrika. Gimana kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang meninggal di Afrika itu sudah diurus di sana. Ada yang mengurus, ada yang memandikan, udah ada orang yang menyolati. Gimana kita caranya? Ya udah dzon saja, prasangka saja sudah cukup, ya. Nah, bisa misalnya kita itu kayaknya banyak orang di sana, insya Allah udahlah dimandiin sama mereka. Nah, udah dzon, ya. Fa'alal qaul al-awwal, maka menurut pendapat yang pertama, ya, fa'ala qaulil qaul, ya, menurut pendapat yang pertama bahwasanya fardu kifayah itu wajib bagi semua orang. Man dzanna anna ghairahu fa'alahu au yaf'aluhu saqata anhu. Jadi barang siapa yang menyangka bahwasannya orang lain telah melakukan kewajiban tadi, fardu kifayah tadi, menyolati tadi, ya, atau sedang dilakukan, ya, sedang dilakukan fardu kifayah tadi, saqata anhu, maka gugur darinya. Ya, misalnya saya di sini menyangka bahwasanya orang yang meninggal di Afrika itu sudah diurus atau sedang diurus, maka ketika itu gugur dari saya kewajiban fardu kifayah tadi. Saya kan juga diwajibkan, kan? Saya kan juga kena wajib. Menurut pendapat yang pertama. Waman la fala. Tapi ketika saya nggak menyangka, nggak ada prasangka bahwa wah itu sepi itu, nggak ada yang ngurus itu kayaknya itu. Maka saya juga di sini ikut dosa, ya. Maka tidak gugur kewajiban saya. Kewajiban saya untuk menyolati orang tersebut nggak gugur. Karena saya nggak dzon. Wa'ala qaulil ba'd. Tapi menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya fardu kifayah itu diwajibkan pada sebagian saja. Ya, dikatakan man dzanna anna ghairahu lam yaf'alhu aw la yaf'alhu wajaba 'alaihi. Ya. Ya, menurut mereka, ya, menurut pendapat yang mengatakan fardu kifayah itu diwajibkan kepada sebagian, barang siapa yang meyakini, menyangka bahwasanya orang lain tidak melakukan, maka wajib baginya untuk melakukan. Wajib, ya. Misalnya di sini ikut pendapatnya yang kedua, ya. Fardu kifayah itu wajib diwajibkan kepada sebagian saja. Ketika saya tahu, saya menyangka bahwasanya tidak ada orang yang melakukan di sana. Maka di sini saya wajib untuk bergegas, maka wajib bagi saya untuk melakukan fardu kifayah itu. Kalau menurut pendapat yang pertama kan enggak. Ya. Menurut pendapat kedua wajib. Wa man la fala. Namun jika dia tidak menyangka bahwasanya tidak berprasangka bahwasanya ada orang lain tidak melakukan, maka belum wajib baginya. Jadi apabila ada orang yang tidak berprasangka bahwasannya orang lain tidak melakukan, dalam artian dia meyakini atau berprasangka bahwasannya orang lain itu melakukan, maka gak wajib. Wa'lam anal qul walau fa'aluhu ma'an, ketahuilah bahwasanya semua orang apabila mereka melakukan secara bersamaan, misalnya orang semua dunia ini melakukan fardu kifayah secara bersamaan, misalnya ada orang meninggal, disolati bareng, dimandiin bareng bersama-sama. Wa kullu kullin minhum fardon. Maka setiap pekerjaan orang
setiap orang ya yang ikut dalam fardu kifayah tadi itu dianggap fardu kewajiban. Ya. Au murattaban atau dilakukan secara berurutan pada lika. Misalnya dimandiin gantian ya. Misalnya orang ini kepalanya, dia tangannya ya. Pada lika juga fardu semua, dinamakan fardu semua ya. Dalam artian mendapatkan pahala kewajiban. Wa in saqatul haraj bil awwalaini. Walaupun kewajiban itu gugur dengan dilakukan orang yang pertama tadi. Ketika orang yang pertama sudah melakukan, ya gugur. Tapi seandainya ada orang lain yang melakukan, itu masih mendapatkan pahala kewajiban. Nah, aminan khosal maksud bitamamihi ka ghuslil mayyit lam yaqo ghairul awwal fardhon. Tapi pertanyaannya gimana kalau memandikan mayit? Mayit kan kalau dimandikan kan misalnya 2 orang udah memandikan. Terus saya pengen memandikan lagi kan nggak mungkin kan? Nah, maka ini nggak bisa. Maka nggak bisa kan? Nggak mungkin, nggak kejadian ya. Bagaimana kalau orang udah dimandikan kok mau dimandikan lagi? Nggak bisa. Ya, misalnya fardu kifayah yang lain misalnya apa? Misalnya sholat jamaah. Sholat jamaah kan ada yang mengatakan fardu kifayah kan? Ya, fardu kifayah atau haji juga fardu kifayah. Ya, dari segi bahwasanya kumpul-kumpulnya itu fardu kifayah. Gimana teman-teman? Halo? Siap, Ustaz. Oke ya, kalau gimana? Udah dah? Boleh Ustaz, cukup. Oke, ya udah capek ya. Saya yang baca juga capek. Oke, kita cuma sampai di sini ya teman-teman. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. Sama-sama.